Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Jenar dicurigai sebagai tukang sihir. Sahabat sekalian, berkat jasa Sunan Bonang, akhirnya Syekh Siti Jenar diterima di tengah-tengah para wali. Tetapi seringkali perilaku Siti Jenar nyeleneh dan agak berbeda dengan sunan-sunan lainnya. Pengaruh ilmu tasawuf yang dipelajari ketika di Baghdad begitu kuat, sehingga ia tidak begitu tertarik terhadap ilmu syariat. Ia lebih menekankan kepada ilmu hakikat. Syekh Siti Jenar selalu menggali hakikat kebenaran, hakikat diri sebagai manusia dan hakikat ketuhanan. Ibadah syariat saja baginya belum cukup, masih jauh dari Allah. Karena itu seseorang perlu menempuh jalan tasawuf sehingga bisa sampai kepada Allah. Bahkan diyakini bisa menyatu dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sahabat, di kalangan para wali ilmu yang dimiliki Siti Jenar tentang hakikat tasawuf diterjemahkan sebagai sebuah kesaktian. Mereka menganggap bahwa Syekh Siti Jenar mempunyai kehebatan dalam masalah yang berkenaan dengan hal-hal gaib. Suatu hari di Bukit Kapur ia duduk termenung seorang diri. Sudah beberapa bulan ia berada di tempat itu. Sejak semula Syekh Siti Jenar bermaksud menimba ilmu dari Sunan Giri yang dianggap sebagai gurunya. Namun entah apa sebabnya sehingga secara praktis ia tidak diizinkan mengikuti pelajaran bersama santri lainnya. Karena yang demikian itulah sehingga seringkali hati Siti Jenar menjadi suntuk. Seperti pula yang dialami saat ini, ia merasa terasing di Bukit Kapur itu. Di atas bukit yang berdekatan dengan Selat Madura itu setiap malam ramai oleh suara santri yang mengaji di sana. Bukit terjal, tetapi di atas sana terdapat sebuah bangunan dari tumpukan batu putih yang direkatkan secara jalin berjalin. Menjadi sebuah dinding tembok, atapnya terbuat dari potongan tatal tipis, kerangkanya dari kayu jati. Untuk bisa mencapai ke bukit itu, seseorang harus menaiki anak tangga yang terjal dan terbuat dari batu seadanya. Bangunan berupa surau itu dapat dilihat dari pantai sebelah utara di pesisir Gresik. Sahabat sekalian, sebelah timur dari bukit itu tampaklah sebuah pelabuhan yang menyatu dengan bibir Kalimas. Itulah pelabuhan Surabaya. Tak jauh dari pelabuhan itu terdapat sebuah masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel. Jadi antara tempat Sunan Giri dan Sunan Ampel tidaklah begitu jauh. Surau Sunan Giri berada di atas bukit yang disebut Gunung Giri. Di sana tidak ada sumber air untuk berwudu. Di dekat surau itu disediakan jun atau tempayan yang cukup besar. Tempayan tersebut harus diisi air oleh para santri. Untuk mendapatkan air itu mereka terpaksa menuruni bukit dan mencari mata air yang cukup jauh dengan menggunakan buluh bambu. Para santri mengusung air buat keperluan tersebut. Sahabat, ternyata Siti Jenar yang juga termasuk santri di sana mempunyai kewajiban yang sama, yakni setiap hari harus mengusung air dari lembah di bawah ke atas bukit dengan menggunakan buluh bambu. Sebagai seorang yang ingin menimba ilmu, tentu saja Siti Jenar merasa tak sabar. Sudah berbulan-bulan di tempat itu, ia tidak pernah diajari ilmu agama oleh Sunan Giri. Kesibukannya hanyalah mengusung air untuk mengisi tempayan di samping surau. Sunan Giri adalah seorang wali yang mempunyai ilmu agama cukup tinggi. Bahkan tidak hanya ilmu agama, tetapi ia juga dikenal sebagai orang yang memiliki kesaktian, dapat melihat sesuatu yang gaib.
Sebenarnya diam-diam Sunan Giri tahu betul siapa sebenarnya Siti Jenar. Santri dari Cirebon tersebut sesungguhnya memiliki ilmu kesaktian yang hebat. Bahkan ia mampu meraga sukma, artinya dapat melepaskan roh dari badan wadagnya. Sunan Giri menganggap bahwa santrinya tersebut memiliki ilmu sihir tingkat tinggi. Barangkali karena anggapan demikian sehingga enggan memberikan pelajaran kepada Siti Jenar. Sahabat sekalian, suatu ketika kesabaran Siti Jenar tidak dapat ditahan lagi. Ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Sunan Giri, "Wahai Kanjeng Sunan Giri, kapankah saya diizinkan belajar mengaji bersama dengan para santri lainnya?" "Sabarlah," jawab Sunan Giri dengan datar. "Sebagai seorang santri janganlah banyak menuntut. Utamakan kewajibanmu dalam mengabdi. Suatu saat kau akan mendapatkan ilmu dariku, entah secara langsung atau tidak langsung." Jawaban Sunan Giri tak mampu memuaskan hati Siti Jenar. Sampai kapan ia harus bertahan untuk sabar? Apakah Sunan Giri hanya ingin mempermainkan dirinya? Begitulah pikiran yang terlintas dalam benak Siti Jenar. Pikiran itu semakin kuat manakala para santri menerima pelajaran, sedangkan dirinya diperintah untuk melakukan kesibukan lain. Kesibukan tersebut adalah mengisi jun. Barangkali itulah akal Kanjeng Sunan Giri sebagai alasan agar aku tidak boleh mengikuti pelajaran bersama santri lainnya. Demikianlah pikir daripada Siti Jenar. Sahabat, seperti biasanya, Siti Jenar naik turun Bukit Rejal itu untuk mengusung air. Di punggungnya memanggul sebuah buluh berisi air, keringatnya membasahi dadanya yang telanjang. Hal itu merupakan suatu pekerjaan rutin. Namun kali ini perintah Sunan Giri dianggapnya sebagai hal yang aneh. Betapa tidak, ia diminta mengisi jun tetapi lubang bagian bawah tidak boleh disumbatnya. Bagaimana mungkin jun bisa penuh? Setiap kali air dari buluh bambu dituangkan tentu akan mengalir lewat lubang yang tidak disumbat. Sebentar saja jun menjadi kosong. Berkali-kali Siti Jenar naik turun bukit untuk mengusung air, namun tak ada hasilnya sama sekali. Perintah sang guru dianggapnya sangat aneh. Siti Jenar menjadi sedih selagi ia berjuang menghadapi kesulitan seperti itu. Santri lainnya berkumpul mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Sunan Giri, tetapi Siti Jenar akhirnya sadar bahwa kesedihannya itu dan sakit hatinya adalah nafsu yang harus disingkirkan jauh-jauh. Jiwanya harus bersih dari sifat-sifat tercela, karena ia merasa sebagai hamba yang dekat dengan Tuhannya. Bahkan ia yakin dapat pula menyatu wujud dengan Allah. Tuhan tidak mempunyai sifat dendam dan benci, tidak mempunyai sifat sakit hati. Sahabat sekalian, pikiran Siti Jenar kembali jernih. Ia duduk termenung seorang diri. Lelah rasanya karena habis naik turun bukit, melakukan pengabdian yang tidak ada penghasilan apa-apa. Berpuluh-puluh air di bawahnya, namun jun tetap saja kosong. Karena itu ia mencari akal. Terdesak oleh keadaan yang terpaksa, akhirnya ia menemukan suatu jalan keluar. Siti Jenar akhirnya duduk bersila dan mulutnya komat kamit membacakan doa. Matanya terpejam, otot tubuhnya diusahakan kendur. Hatinya dijernihkan dari permasalahan-permasalahan yang bersifat duniawi. Pikirannya akhirnya jernih sejernih telaga. Jiwanya menjadi suci. Siti Jenar merasa seakan-akan menyatu dengan Tuhan. Ia berharap agar didatangkan air dari langit tanpa harus menimbulkan hujan.
Sahabat, tidak lama kemudian di atas Selat Madura tampak segumpal awan hitam. Sungguh suatu keajaiban luar biasa. Tiba-tiba saja dari balik mendung itu muncul kabut pelangi. Semakin lama semakin panjang, bagaikan lidah yang menjulur ke bawah. Ujungnya lalu menyentuh pada bibir Jun yang berada di sisi surau Sunan Giri. Dalam waktu sekejap, Jun itu terisi. Anehnya, air dalam Jun yang bagian bawahnya berlubang tidak bocor. Bahkan Jun-Jun lainnya juga terisi. Tanah-tanah yang berceruk penuh oleh air. Sesaat setelah itu pelangi di angkasa lenyap dan hilang pula mendung di Selat Madura. Sahabat sekalian, Siti Jenar merasa berhasil. Ia bisa bernapas lega. Allah telah menolong kesulitannya. Ia kemudian beranjak dari tempat duduknya dan mengedap-ngedap mendekati surau. Ia merapat di balik dinding, lalu mencuri dengar Sunan Giri yang tengah memberikan pelajaran. Tidak ada yang tahu ulah Siti Jenar di balik dinding surau tersebut. Namun agaknya melalui indera keenamnya Sunan Giri mendengarkan langkah Siti Jenar ketika mengedap-ngedap merapat di dinding surau. Sunan Giri kemudian membubarkan pengajiannya. Sesaat itu ia keluar dan menghampiri Siti Jenar. "Mengapa kau ada di sini?" tegur Sunan Giri merasa tidak suka. Siti Jenar mengangkat kepala. Ia tak mengira jika Sunan Giri sudah berada di sampingnya. Siti Jenar tidak berani menjawab. Ia diam 1000 bahasa. Dadanya berdegup kencang karena merasa bersalah melanggar aturan dan larangan yang telah dibuat oleh Sunan Giri. Bukankah ia tidak boleh mengikuti pengajian meskipun mencuri-curi dengar? Raut muka Sunan Giri mendadak cemberut. Ia tidak suka perbuatan Siti Jenar yang mencuri-curi pelajaran. Sahabat sekalian lalu bertanya, "Apakah kau sudah melakukan pekerjaan yang telah diperintahkanku?" tanya Sunan Giri berusaha memojokkan Siti Jenar. "Alhamdulillah sudah," jawabannya. Terbitlah kemarahan Sunan Giri karena merasa dibohongi. Ia yakin pekerjaan yang diberikan kepada Siti Jenar tak akan bisa selesai karena Jun yang dilubangi tak pernah bisa penuh. "Kau jangan berbohong, Siti Jenar," sergah Sunan Giri. "Aku yakin Jun itu masih kosong, tak berisi air," sambungnya. Siti Jenar ingin bersih tegang dengan gurunya karena ia tahu saat itu Sunan Giri sedang tidak enak hati terhadapnya. Ia tak memberi jawaban sedikit pun. Hal itu dilakukan karena ia berharap Sunan Giri melihat sendiri gentong-gentong yang ada di surau tersebut. Sunan Giri segera memeriksa gentong-gentong itu. Semuanya terisi penuh. Bahkan satu buah Jun yang bolong bagian bawahnya pun tetap terpenuhi oleh air. Tanah-tanah berceruk, terdapat genangan. Wajah Sunan Giri bukannya ceria, tetapi malah cemberut, karena ternyata siasatnya bisa ditempuh oleh Siti Jenar. Diam-diam Sunan Giri memang heran menghadapi kenyataan itu. Apakah baru saja hujan? Pikirannya dalam hati. Ia ingin menanyakan hal itu kepada Siti Jenar, namun diurungkan. Ia malu jika bertanya demikian. "Kali ini pekerjaanmu cukup bagus," puji Sunan Giri. "Semua ini berkat kebesaran dan izin Allah," jawab Siti Jenar dengan rendah hati. "Syukurlah, Guman Sunan Giri." "Kanjeng Sunan," kata Siti Jenar berhenti. "Kenapa? Kapan Kanjeng Sunan memberikan pelajaran buatku?" tanya Siti Jenar tiba-tiba. Sunan Giri tak segera menjawab. Ia tampak sedang berpikir, lalu mengangkat kepala dan berkata, "Itu soal gampang," jawabannya, tanpa memberikan kepastian. Mendengarkan jawaban yang tak memuaskan itu, Siti Jenar menjadi suntuk pikirannya. Betapa tidak, setiap kali ia bertanya selalu saja Sunan Giri memberikan jawaban yang sama, soal gampang.
Sesungguhnya diam-diam Sunan Giri curiga terhadap kemampuan Siti Jenar. Ia menyadari bahwa muridnya yang satu ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan santri lainnya. Kelebihan yang dimiliki Siti Jenar dalam masalah ilmu gaib dan kesaktian, kehebatan Siti Jenar dalam masalah ilmu gaib semakin menguatkan kecurigaan Sunan Giri bahwa Siti Jenar memiliki ilmu sihir. Ada keajaiban yang kulihat, ujar Sunan Giri memecahkan kesunyian. Keajaiban apakah yang Kanjeng Sunan maksudkan? Jun itu jawabannya sambil menunjuk salah satu gentong yang bagian bawahnya sengaja dilubangi. Kenapa? Jun itu bolong bagian bawahnya, namun airnya tidak keluar, kata Sunan Giri. Semua itu kuasa Allah, jawab Siti Jenar. Apa katamu? Kuasa Allah itu tidak terbatas. Allah memang berkuasa, namun urusan ini lain. Sesungguhnya apa yang kulihat ini karena kekuatan ilmu sihir yang kau miliki, kata Sunan Giri. Tapi untuk melanjutkan video ini, mohon karena Allahnya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Semoga ilmu Anda bermanfaat. Terima kasih. Siti Jenar sama sekali tak menyangka jika Sunan Giri mempunyai kecurigaan seperti itu. Bagaikan disambar geledik kepalanya demi mendengarkan kata-kata gurunya. Sungguh aku tidak pernah bermain-main dengan sihir. Bukankah sihir perbuatan dosa besar? Bahkan orang yang datang ke tukang sihir saja sudah dilaknat, apalagi melakukannya. Aku tak pernah mencemari akidahku dengan kemusyrikan. Karena akidahku tetap bersih, maka aku akan bisa dekat dengan Allah. Dia telah menolongku dari kesulitan, ujar Siti Jenar berusaha membela diri. Sunan Giri tak mau dikalahkan. Ia menyegah. Kehendak Allah itu tidak mengabaikan qada dan qadar. Wahai Siti Jenar, Allah tidak melanggar sunnahnya yang mengandung sebab dan akibat. Di dunia ini tidak bisa terlepas dari sebab dan akibat. Sahabat, keadaan Jun yang bolong bagian bawahnya tapi airnya tidak bocor itu menyalahi sebab dan akibat. Menyalahi sunnatullah. Tak mungkin Allah membuat keajaiban tanpa berdasarkan sebab dan akibat. Karena itu aku yakin kau telah menggunakan ilmu sihir. Siti Jenar tidak mau kalah, ia berusaha untuk membela dirinya. Ia mengemukakan contoh, meyakini gurunya yaitu Sunan Giri. Tidak ada yang lebih sulit jika Allah menghendaki, wahai Kanjeng Sunan. Buktikan alasanmu dengan dasar yang dapat meyakinkanku. Contohnya ada peristiwa Isra Mi'raj. Apa sulitnya Nabi Muhammad menembus langit ketujuh dalam perjalanan tersebut? Memang tidak masuk akal, namun menjadi kenyataan. Apakah Kanjeng Sunan tidak meyakini Isra Mi'raj tersebut? Kali ini Sunan Giri tidak mampu mengemukakan bantahan lagi. Ia mengakui bahwa Siti Jenar benar-benar cerdas. Dalil yang dikemukakannya membuat tak berkutik. Mukanya merah padam karena malu. Ya, benar kata kamu, jawab Sunan Giri lalu pergi. Siti Jenar tinggal sendirian. Ia masih terpaku di tempatnya berdiri. Kapankah Sunan Giri berubah sikap kepadaku? Demikian pikirnya. Pada suatu malam, tepatnya malam Jumat Legi, murid-muridnya sudah memenuhi ruangan sorong yang tidak terlalu lebar. Mereka telah siap menerima ajaran dari Sunan Giri. Rembulan di atas sana bersinar cerah menerangi jagat raya. Malam begitu indah di Bukit Gunung Giri. Selagi murid-murid duduk bersama teman-temannya menanti datangnya sang guru, sementara ada seseorang yang sedang bersedih hati. Siti Jenar lalu duduk sendirian. Ia sedang termenung sampai saat ini. Ia masih belum diizinkan untuk mengikuti pelajaran. Kesuntukan dan rasa penasaran semakin menggelitik di hatinya. Perasaan itu semakin lama semakin mengkumpal dan tak dapat dibendung. Dia sudah tak sabar untuk mengetahui pelajaran yang diberikan Sunan Giri.
Apakah yang disampaikannya? Malam terus merayap, kabut bergerak perlahan mengelus punggung bukit Giri Gajah atau Gunung Giri. Sesekali suara burung malam terdengar dari kejauhan. Suasana hening dan malam benar-benar sangat bermakna. Entah sudah berapa kali Siti Jenar menghela napas, tiba-tiba hatinya mengambil keputusan untuk mengikuti pelajaran dari sang guru. Dia sudah bertekad bulat dan menerima risiko apa yang akan terjadi. Siti Jenar kemudian duduk bersila, seluruh perasaannya disatukan. Pikirnya dikosongkan, hatinya hanya diisi oleh kalimat-kalimat talbiyah dan doa-doa karomah yang bergetar. Pengaruh getaran hati membuat tubuhnya pun bergetar, lalu terasa ringan. Gerakan irama napas dan kalimat yang diucapkan dalam hati diatur sedemikian rupa. Semakin pelan, semakin lama, semakin jarang napas yang dihembuskan. Gerakan dadanya halus dan akhirnya ia tampak seolah-olah tak bernapas sama sekali. Detik-detik itu Siti Jenar benar-benar hendak melapaskan sukmanya. Dalam waktu yang tidak lama dari ubun-ubun keluar asap putih. Lalu bergulung, semakin lama kumpulan asap semakin menjauh dari dirinya. Hingga di sebuah pohon dengan penuh keajaiban menjelma menjadi seekor bangau putih. Sementara itu jasad Siti Jenar masih tetap duduk bersila, namun tak bergerak sedikit pun, sehingga tampak seperti patung batu, sedangkan burung bangau itu terbang membelah kegelapan malam. Sementara itu dalam surau murid-murid telah menyambut kedatangan Sunan Giri. Pelajaran pun dimulai. Seperti biasanya Sunan Giri memberikan wejangan tentang rasaning ilmu. Pelajaran baru berlangsung, tetapi salah seorang murid tampak gelisah. Sunan Giri menegurnya. "Mengapa dari tadi kau tampak gelisah?" tanya Sunan Giri. Murid itu tak segera menjawab, ia hanya menoleh keluar memberi isyarat bahwa di sana ada sesuatu. Murid-murid lainnya pun mengalihkan pandangannya. Tampak di atas dahan yang tidak jauh dari pintu surau seekor burung bangau putih yang hinggap. "Kanjeng Sunan, di sana ada seekor bangau," kata salah seorang murid. Sunan Giri mengangkat kepala dan mengalihkan pandangannya keluar surau. Burung bangau putih kumannya. Aneh ya. Malam-malam begini ada burung bangau putih tersesat kemari. Tidak, pasti ini ada sesuatu keanehan, pikir Sunan Giri dalam hati. Tanpa berkata-kata kepada muridnya, ia beranjak dari tempat duduk dan melangkah mendekati burung itu. Dengan sigap bangau putih itu ditangkapnya. Sebagai seorang yang mempunyai ilmu kesaktian tingkat tinggi, ia merasa bahwa burung bangau yang ada di tangannya bukan burung bangau biasa. Rupanya ada yang ingin mengikuti pelajaran kita secara diam-diam, guman Sunan Giri. Murid-murid tak ada yang berani berkata-kata. Semua mata tertuju kepada Sunan Giri. Sesaat setelah itu Sunan Giri mengambil tanah liat yang pekat. Bangau yang tidak diharapkan kehadirannya tersebut dibungkus dengan tanah. Pelajarannya pun diteruskan. Setelah pelajaran usai, maka burung bangau itu pun dilepaskan. Binatang itu terbang ke angkasa dan berputar-putar sejenak, lalu berubah menjadi asap yang lenyap dari pandangannya. Demikianlah, karena Siti Jenar tidak diizinkan mengikuti pelajaran secara langsung, tetapi ia tetap mencuri-curi dengan cara menjelmakan diri sebagai bangau putih. Setidak-tidaknya ilmu Sunan Giri dapat dikuasainya. Sahabat sekalian, dalam menyimak video ini, janganlah ditelan dengan mentah-mentah. Tapi masing-masing Anda harus mempunyai kesimpulan yang positif. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.